secara fisiologi atau secara normal di tubuh kita itu ketika kita tidur dalam itu kekakuan otot tubuh akan turun ya, termasuk jalan nafas. Itu yang menyebabkan timbulnya ngorok sebetulnya. Jadi kalau insomnia yang kita sebut kronik, kalau sudah lebih dari 1 bulan ya, berarti dia sudah masuk ke fase kronik nantinya. Nah, itu perlu penanganan yang lebih khusus ya. Halo sahabat Persada, berjumpa lagi di Ngobat, ngobrol bareng sahabat, ngobrol santai ditemani dengan secangkir kopi. Di episode Ngobat kali ini temanya sangat dekat dengan kita, tiap hari kita mengalaminya, bisa jadi ya, yaitu tentang gangguan tidur. Ayo sahabat Persada, siapa di sini yang susah banget tidur? Sampai mau tidur tuh susah banget gitu, harus scroll HP dulu atau enggak ngapain dulu, beraktivitas biar tidur cepet. Nah, kemudian siapa tahu juga yang kebangun di tengah-tengah tidur tuh susah tidur lagi, ayo. Atau sleepwalking, aduh ini yang paling serem nih. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita yaitu Dr. Zamroni Afif, MBiomed SPMK, yaitu dokter spesialis neurologi konsultan gangguan tidur. Pakarnya langsung sahabat Persada. Nah, selamat datang dokter. Selamat siang Mbak Dia. Selamat siang dokter, Selamat apa siang kabar? sahabat Persada semuanya. Sehat semua insyaallah dokter ya. Iya, Sehat semua. dokter. Alhamdulillah. Gimana dok kemarin tahun baru? Merayakan kemana nih dok? Kebetulan nggak kemana-mana nih. Kita menghindari macet di rumah saja. Iya tahun baru mesti macet ya dok. Ya, Macet, hujan. Aduh mending. belum kalau banjir ya. Iya bener. Malang mulai banjir nih. Bener, Malang mulai banjir. Mending di rumah aja ya dok, quality time sama keluarga. Dokter, hari ini kita akan bahas tentang gangguan tidur. Nah dokter, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan nih ke sahabat Persada, apa sih yang menyebabkan gangguan tidur? Terus kenapa sih gangguan tidur ini banyak dialami oleh orang-orang? Monggo dokter. Oke, terima kasih Mbak Dia. Jadi pertama mungkin kenapa sih kita kok membahas tentang tidur gitu ya. Jadi sebetulnya tidur ini sangat penting sekali, cuman memang belum banyak saya kira orang memahami ya, bahkan mungkin juga tenaga kesehatan sendiri juga belum banyak yang aware gitu tentang gangguan tidur itu sendiri. Jadi kenapa kita harus perhatian ya kepada tidur kita, karena sebetulnya kalau dihitung-hitung ya Mbak Ria ya, hampir sepertiga hidup kita itu adalah tidur gitu ya. Artinya tidur itu sangat penting sekali, jadi juga merupakan kebutuhan pokok gitu ya buat kita semuanya. Ya, karena itulah maka kita harus benar-benar memperhatikan betapa pentingnya kesehatan tidur gitu ya, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan gangguan tidur, nah sebetulnya penyebabnya apa sih gangguan tidur gitu ya. Sebetulnya sih tergantung pada penyebabnya masing-masing sebetulnya, karena gangguan tidur itu sangat multifaktorial penyebabnya ya, jadi sangat banyak sekali. Cuman memang yang paling sering penyebabnya itu adalah justru dari kita sendiri ya. Kadang kita punya kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan mungkin jam tidur kita jadi kacau, tidak teratur. Nah, mungkin itu yang paling banyak menyebabkan terjadinya gangguan tidur ya. Termasuk juga lingkungan ya. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Jadi idealnya kalau kita sudah mau tidur itu kan harus tenang ya. Baik diri kita ataupun lingkungan kita itu harus menunjang sekali untuk kita bisa tidur dengan nyaman. Termasuk suasana mungkin yang tenang. Kemudian lebih enak kalau dingin seperti ini ya. Kemudian gelap, nah itu justru merangsang untuk tidur gitu. Makanya kalau ada gangguan-gangguan yang terkait dengan baik dari diri kita sendiri atau mungkin dari lingkungan ketika kita masuk mulai tidur, nah itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan tidur. Tidur. Berarti kalau ada gangguan harus ditemukan dulu ya dok ya. Betul, Kira-kira harus kita cari penyebabnya ini kira-kira apa? apa penyebabnya, karena penyebabnya banyak sekali sebetulnya. Banyak faktor ya Ya. dokter ya. Dok, kalau gangguan tidur sendiri tuh ada apa aja sih macamnya dok? Oke, jadi mungkin yang paling sering diketahui orang pada umumnya mungkin hanya sulit tidur ya, atau yang kita sebut dengan insomnia ya. Tapi sebetulnya ada beberapa kelompok-kelompok gangguan tidur selain insomnia. Kalau insomnia kan ya biasa ya, mungkin sulit tidur, baik itu sulit memulai tidurnya gitu ya, atau mungkin tidurnya tidak sulit tapi sering terbangun, itu juga sebetulnya termasuk insomnia. Jadi kualitas tidurnya tidak bagus ya.
Nah, ada kebalikannya dari insomnia. Kalau insomnia kan sulit tidur. Ada juga yang kebanyakan tidur. Jadi mudah sekali untuk tertidur gitu ya. Kita ngobrol gini kok sebentar sudah Udah ngantuk. ngantuk. Nah, yang harusnya dalam kondisi kita harus terjaga. Artinya Terjaga. siang hari kita malam hari tidurnya enak, tapi kok jadi ngantukan, itu hati-hati. Namanya hipersomnia. Di hiper itu kan berlebihan ya, somnia itu tidur. Artinya dia mudah sekali untuk tertidur. Nah, kemudian ada juga gangguan di mana yang muncul antara perubahan fase tidur. Jadi sebetulnya kita tidur itu ndak yang tidur terus mulai awal sampai akhir gitu, ndak ya. Ada perubahan fase-fase tidur ya. Ada tidur dangkal, tidur dalam gitu ya, atau istilahnya light sleep, deep sleep gitu. Ada stadium REM namanya, stadium tidur yang paling dalam gitu ya. Nah, di antara perubahan fase tidur itu juga ada gangguan tidur yang kita sebut dengan parasomnia. Nah, tadi Mbak Ria nyebut sleepwalking ya, Iya, betul. tidur saat sambil jalan ya. Iya, Nah, itu tidur sambil termasuk jalan. parasomnia sebetulnya. Jadi itu gangguan yang muncul ketika terjadi perubahan-perubahan fase tidur. Kemudian masih ada lagi, ada gangguan pernafasan yang muncul saat tidur. Nah, biasanya pasiennya ngorok ya. Mohon maaf mungkin gitu ya. Kemudian sampai henti nafas bentar, kemudian ada usaha untuk nafas. Jadi nah gitu kayak tersengal-sengal atau sampai terbangun gitu ya. Kadang tersedak, terbatuk-batuk macam-macam ya keluhannya. Nah, itu kita sebut dengan sleep related breathing disorder. Jadi gangguan pernafasan yang muncul saat tidur. Jadi terkait dengan tidur ya. Nah, kemudian ada lagi gangguan yang menyebabkan terjadinya ritme sirkadian yang kacau. Jadi di tubuh kita itu ada yang mengatur sirkulasi dari organ tubuh kita ya, termasuk kerja dari otak kita. Nah, salah satunya adalah ritme yang mengatur tidur dan bangun kita, yang kita sebut dengan ritme sirkadian. Nah, ada gangguan tersendiri yang kita sebut dengan gangguan ritme sirkadian. Nah, itu salah satunya mungkin jet lag ini ya. Jadi kalau para sahabat pesada sekalian atau kita ke luar negeri mungkin sampai hampir 24 jam di pesawat ya. Kadang kita Iya. enggak tahu ini pagi atau siang gitu ya. Nah, ketika sampai di sana, oh ini kok siang, padahal harusnya jam tidur kita ini jam sekian gitu. Nah, itu menyebabkan kadang begitu sampai di sana kok terasa mengantuk atau terasa lemas. Itu yang kita sering sebut jet lag ya. Itu sebetulnya termasuk gangguan ritme sirkadian. Nah, yang terakhir ada lagi gangguan gerak yang muncul saat tidur. Jadi ada yang kita sebut dengan periodic movement of sleep. Apa itu periodik? Itu kan teratur ya. Jadi gangguan yang berulang berupa gangguan gerakan dari kaki. Jadi begitu mau tidur muncul gerakan kaki, mau tidur muncul gerakan kaki. Itu termasuk salah satu kelompok yang kita sebut dengan sleep related movement disorder. Jadi gangguan gerak yang muncul saat tidur. Jadi ada 6 kelompok tadi ya. Jadi cukup banyak sebetulnya ya Banyak ya, gangguan Dok, ya? tidur ya. Iya. Aduh, ini menarik nih, Dok, soal ngorok. Ini pasti sering nih ya yang Iya, dirasakan sahabat mungkin dialami juga. Ngorok ternyata itu juga salah satu gangguan tidur betul. ya, dokter ya? Itu berarti harus ditangani ya, Dok, ya? Iya. Jadi Aduh. sebetulnya mungkin kita kadang tidur yang terlalu lelap atau dalam sekali mungkin ngorok ya. Sebetulnya ngorok itu bisa saja normal, bisa tidak normal gitu ya. Artinya apa? Kadang kalau kita tertidur yang ya dalam sekali, secara fisiologi atau secara normal di tubuh kita itu ketika kita tidur dalam itu kekakuan otot tubuh akan turun ya. Termasuk jalan nafas. Itu yang menyebabkan timbulnya ngorok sebetulnya. Karena adanya turbulensi udara di jalan pernafasan. Tapi kalau misalkan ngoroknya itu hanya sebatas ngorok saja ya, tanpa diikuti yang saya bilang tadi ada henti nafas, apalagi kalau ada usaha bernafas kayak kesengal-sengal gitu. Nah, itu baru ngorok yang tidak normal ya, yang kita sebut dengan sleep apnea atau Apnea. lengkapnya obstructive sleep apnea. Jadi sleep itu tidur, apnea itu henti nafas ya, yang disebabkan karena obstruksi, jadi jalan nafas yang tersumbat gitu. Tersumbat. Itu disebabkan karena ketika mulai tidur itu tadi, jadi kekakuan ototnya menurun, otot nafas. Nah, pada pasien tertentu kadang muncul apnea. Nah, itu yang berbahaya ya, Yang yang muncul berbahaya. pada saat itu. Karena pasiennya tidur, jadi dia bisa tidak merasa kalau ada apnea tadi. Aduh, bahaya, dokter ya, Iya, aduh. berbahaya sekali. Dokter, kalau dari gangguan tidur sendiri, itu yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia khususnya, itu yang tipe mana tuh, Dok? 1 sampai Oke. 6? Kalau sekarang yang paling banyak ya pasien datang itu karena terutama sulit tidur ya, insomnia. Jadi mungkin kalau kita
ketemu pasien dengan gangguan tidur, pertama kali datang, "Waduh saya sulit tidur Dok," gitu ya. Jadi artinya mungkin frekuensi yang terbanyak masih insomnia ya, karena mungkin itu yang paling mengganggu menurut masyarakat ya. Tapi sebetulnya seperti tadi yang saya bilang, kadang kita tracing, kita tanya-tanya, kita anamnesis ya, mengeluhnya sulit tidur, tapi setelah ditanya, oh ternyata ada ngoroknya tadi ya. Setelah ditanya, oh ternyata kok mudah terjadi gangguan gerak saat tidur misalkan. Atau ketika kita evaluasi lagi, kemudian loh kok ternyata ada seperti tadi ya, mungkin ada kita sebut dengan parasomnia tadi ya, mungkin gerakan tidur yang tidak normal saat pasien tidur gitu ya. Sampai dengan pasien bangun, kadang melakukan suatu aktivitas yang disebut dengan sleepwalking tadi ya. Sleepwalking. Ada juga yang mungkin pernah dengar tindian. Nah itu Iya, betul. tindian itu juga sebenarnya fenomena gangguan tidur Oh, sebetulnya bukan ya. karena ketindihan makhluk halus ya, Ya Dok? percaya percaya begitu ya. Kan Atau kita dunia selama lain ini, ya. apa yang erat di pikiran kita tuh kalau ketindihan tuh kena makhluk halus gitu, Iya kok bisa betul. gerak gitu. Iya Ternyata iya. tuh termasuk gangguan tidur ya, Iya Dok, ya? iya. Aduh, Itu jadi termasuk parasomnia, kita sebut dengan parasomnia. sleep paralysis. Jadi Mmm. saat tidur ketika kita mau bangun, tapi ototnya belum kembali kuat gitu ya, sehingga kayak mau bangun kok kayak ada sesuatu yang menindih gitu ya. Kita sebut dengan sleep paralysis. Astaga, salah arti berarti selama ini. Heeh. Nah, dokter, ini kira-kira apa sih yang membedakan gangguan tidur yang sederhana seperti, apa namanya, insomnia dan Mhm juga sleep apnea, mhm. ini yang membedakan apa sih, Dok? Oke, jadi sebetulnya kalau insomnia kan secara umum sulit tidur gitu ya. Tapi sebetulnya itu tadi, jadi perlu kita cari kira-kira pasien ini, sulit tidurnya apakah murni karena sulit tidur saja gitu ya, atau kadang ada hal-hal penyebab lain yang menyebabkan pasien jadi sulit tidur gitu ya, atau kalau pengelompokan, menurut penyebabnya ya, ada kita sebut dengan insomnia primer, ada insomnia sekunder gitu. Artinya kalau insomnia primer, oh dia insomnia yang berdiri sendiri, tidak ada penyebab lain ya, entah itu penyakit lain atau mungkin gangguan tidur yang lain gitu. Tapi kalau insomnia sekunder, nah ini berarti ada gangguan penyebab lain ya, selain insomnia itu sendiri. Seperti tadi mungkin karena pasiennya ada sleep apnea, ya pasien berhenti nafas saat tidur sehingga dia berusaha nafas gitu ya. Jadi baru mau tidur, tidur sebentar jadi apnea, kemudian pasien berusaha nafas jadi terbangun gitu. Dan itu berulang selama dia tidur. Tidur. Sehingga apa? Pertama pasien mengeluh tidurnya kok enggak nyenyak gitu ya, kok sering terbangun pada saat tidur. Kedua kadang pasien juga mengeluhkan bangun tidur jadi tidak nyaman, jadi mungkin tidak segar ya, jadi kualitas tidurnya jelek gitu ya. Dan ketiga pasti mempengaruhi aktivitas sehari-hari ya. Di pasien aktivitas kerja kok jadi mudah capek, mudah mengantuk tadi ya, atau juga, jadi bisa mudah lupa, sulit konsentrasi gitu. Nah itu juga kadang menyebabkan, terganggu ya untuk aktivitas sehari-harinya gitu. Oh, saya baru tahu ini, Dok, kalau semisalnya ngorok itu juga salah satu ini ya, yang diakibatkan oleh gangguan tidur. Salah satu Betul, termasuk yang kelompok namanya gangguan gangguan tidur, tidur, iya, kelompok gangguan betul sekali. tidur. Ini membahayakan ya, Dokter, ya? Mhm, Kan, berarti ngorok itu ada yang, apa namanya, kalau tidak henti jantung henti apa tuh udah tadi? nafas, Henti nafas itu masih kategori nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mhm, ada henti nafas gitu, iya Dokter, ya itu yang betul, berbahaya. Nah, sahabat, kita tuh ada pemeriksaan namanya PSG. iya. Ya, nanti kan bisa sahabat kalau juga mengalami ngorok waktu tidur, kata temennya, "Aduh kamu tidurnya ngorok sih." Nah, sahabat bisa nih lakukan pemeriksaan PSG di Persada Hospital ya, nanti di akhir akan saya informasikan harus menghubungi ke mana. Nah, dokter, kita akan membahas tentang dampak negatif Iya, dari, apa namanya, gangguan tidur. Kira-kira mhm, apa apa aja sih, Dok, yang dampak negatif untuk fisik dan juga untuk mhm, mental gitu, dokter? iya betul sekali. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, pertama terkait dengan fisik memang ya. Jadi karena, kualitas tidur pasien itu jelek, tadi apakah pasiennya sering terbangun atau mungkin pasien tidak mendapatkan tidur yang dalam. Karena tidur yang dalam itu sangat penting sekali. Kenapa? Ketika kita masuk ke tidur yang deep sleep namanya ya, atau ada istilahnya fase non-REM 3 4 ya. Jadi stadium tidur kita itu ada stadium non-REM 1 2 itu yang istilahnya light sleep atau tidur dangkal gitu ya, tidur ayam ya. Sesuara kita terbangun gitu ya.
Ada juga tidur yang dalam. Nah, tidur yang dalam ini sangat penting sekali untuk fungsi memori terutama ya, konsolidasi memori. Jadi kalau kita mengingat sesuatu, belajar atau apa itu penting sekali untuk mencapai tidur yang dalam ya. Kemudian dia juga penting sekali untuk perbaikan sel-sel tubuh yang rusak gitu ya. Karena ketika fase tidur yang dalam itu justru tubuh akan menurunkan kerjanya gitu. Jadi organ-organ tubuh kita akan turun sampai ke metabolisme yang basal atau kerja yang sangat minimal. Tapi sebaliknya dimaksimalkan untuk kerja dari otak, jantung ya, termasuk ginjal gitu. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan tidur yang berkualitas atau tidur yang dalam, maka efeknya apa? Yang pertama pasti tadi ya, kualitas aktivitas sehari-hari mungkin terganggu ya. Kedua, mudah sekali terserang penyakit Sakit. nantinya. Nah, penyakit juga banyak, sudah banyak penelitian ya. Mulai dari penyakit yang terkait pembuluh darah, jadi dulunya ndak hipertensi kok jadi ada hipertensi ya. Terus yang kedua penyakit kardiovaskuler ya, penyakit jantung, jadi misalkan gangguan irama jantung ya. Kemudian juga stroke kalau terkait pembuluh darah di otak ya. Juga penyakit metabolik. Nah, jadi metabolisme itu seperti dulu ndak ada diabetes kok jadi ada diabetes. Dulu ndak obes kok jadi obes gitu ya. Nah, itu seringkali penyakit-penyakit yang muncul karena gangguan tidur ya. Nah, selain itu juga tadi ya penyakit mental ya. Kayak istilahnya kena mental gitu ya. Penting sekali. Jadi kalau kita tidur, coba kalau Mbak Dia mungkin tidurnya ndak bisa nyaman ya, pasti besok kan moodnya jelek gitu Iya, kan ya. Kata uring-uringan temennya, gitu. nah kata suami kok ngamuan gitu ya. Temennya kesenggol dikit sudah bacok gitu ya. Nah, jadi artinya penting sekali untuk menjaga secara psikologis ya, supaya kita itu tadi mungkin tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung ya, memperbaiki mood itu juga penting sekali dengan hormon-hormon yang muncul ketika kita tidur yang dalam tadi. Jadi artinya secara fisik penyakit itu bisa banyak ya, baik itu terkait pembuluh darah atau metabolis tadi, atau mungkin juga penyakit psikologis ya, atau gangguan kejiwaan. Itu yang harus kita waspadai ya. Aduh, rentetannya panjang nih sahabat kalau udah ngomong tentang gangguan tidur. Karena kan namanya juga tidur itu mengistirahatkan diri dokter Iya, ya, ke betul. diri organnya diistirahatkan agar nanti itu kita bisa kembali fresh ketika kita sudah bangun. Oke dokter, kita akan bahas lebih dalam lagi, sebelumnya kita istirahat dulu, kopi dulu Oke, dokter. ya, Monggo dulu dokter di oke. kafenya, Diminum diminum iya ya. diminum. Ini kayak asmer-asmer Dok, seger gitu. Gitu ya. Nah, ini kopi juga penting nih, Oh penting juga dokter? terkait sekali dengan tidur ya. Oh gitu. Artinya kita harus penting-penting kapan sih boleh minum kopi, nah itu juga penting sekali Oh. supaya tidur kita tidak terganggu, tapi kan kopi juga kadang sudah menjadi lifestyle ya Iya, sekarang ya. sekarang banyak yang lebih suka ngopi. Ya, Nah, kalau kopi ini kebetulan kita ngomong kopi nih, Dok. Kopi tuh emang bener ya, Dok, bisa ini menjaga biar kita nggak ngantuk gitu? ya. Nah itu dia, jadi sebenarnya kafein itu merangsang kita untuk lebih awake ya, atau lebih terjaga, atau lebih terbangun. Kenapa? Karena ini ada reseptor khusus atau ada cara kerjanya di otak kita, Mbak Ria ya. Jadi di otak kita ada yang kita sebut dengan neurotransmitter atau apa ya, semacam zat di otak gitu ya, namanya adenosin. Nah, adenosin itu adalah zat yang merangsang untuk kita supaya terjaga gitu. Berjaga. Nah, kafein sebetulnya kerjanya di sana ya. Jadi dia merangsang untuk terjaga, makanya kalau kita minum kafein, kalau kita udah ngantuk minum kopi kok jadi seger gitu ya. Nyetir sudah ngantuk, minum kopi jadi Jadi agak melek lagi. elegi gitu. Karena betul sekali dia memang merangsang zat di otak jadi lebih terbangun jadinya. Gitu. Jadi bener, tapi itu, apa namanya, bahaya nggak sih, Dok, kalau terus-terusan konsumsi kafein? Ya, jadi memang yang pertama kadang sensitivitas masing-masing orang berbeda ya. Ada yang minum kopi sedikit aja sudah berdebar-debar, ada yang tidak bisa tidur semalaman gitu kan, tapi ya ada yang saya nggak ngefek-ngefek apa-apa tuh gitu ya. Iya. Jadi emang sekali lagi tergantung pada sensitivitas masing-masing orang. Tapi yang perlu kita jaga adalah terkait dengan tidur ini, jam-jam kapan kita boleh minum
Kopi. Ya, Oh, kopi. betul. Karena ya memang berbeda ya sensitivitas orang tadi, tapi paling ndak anjurannya kalau, jam tidur sekian, paling ndak kita harus 5 atau bahkan 6 jam sebelum kita tidur malam harusnya terakhir mengkonsumsi kopi sebetulnya. Jadi kalau Oh. misalkan mau tidur jam 10 ya mungkin paling lambat jam 5 sore gitu ya atau jam 6 sore gitu ya. Karena biar efeknya nanti sudah tadi ya, efek terjaganya supaya sudah turun ketika kita sudah mau tidur. Tidur. Karena kalau kita mengkonsumsi kopi pada saat mau tidur, nah efeknya adalah zat yang harusnya sudah terproduksi untuk merangsang kita tidur jadi terhambat. Jadinya apa? Jadinya jam tidur kita jadi mundur gitu ya. Ini sering ya adik kita mungkin mahasiswa atau pelajar sekarang kan nugas sambil ngopi gitu ya Ngopi. di kafe. Nah, itu yang harus hati-hati karena kalau kita tujuannya supaya terjaga, nah itu yang salah ya. Karena kalau belajar kan ya idealnya pada saat kita jam-jam sebelum tidur ya. Karena kalau kita kebiasaan nanti kadang gitu ya, jam tidur kita semakin mundur, nah nanti untuk mengembalikan kembali seperti semula akan sulit. Itu termasuk gangguan ritme sirkadian nantinya. Jadi jam tidurnya sudah mundur gitu. Nah sering pasien jadi mengeluh, saya sulit tidur dok, sulit memulai tidur. Ternyata setelah kita tracing, kita tanya-tanya, oh ternyata ada kebiasaan minum kopi di malam hari supaya ngerjakan tugas atau PR atau apa gitu ya untuk besoknya. Nah justru itu yang menyebabkan jadi gangguan tidur gitu. Jadi tetap harus diatur ya, dokter ya. Ingat, jaraknya 5 sampai 6 jam ya, Dok? Bahkan 6 jam kalau lebih 6 jam, amannya ya. lebih aman. Aduh, nanti jangan mau tidur, aduh minum dulu, minumnya kopi, nah itu susah ya, Dok. Iya. Nah, Dok, kalau mau tidur kan kebiasaan nih, gabut kan, itu kalau buka-buka HP begitu, itu Iya iya iya. jadi salah satu faktor juga nggak sih, dokter? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita tidur salah satunya kan menjaga lingkungan supaya gelap ya. Nah, kenapa sebetulnya ada tujuannya. Jadi ketika kita masuk ke jam tidur ya, mungkin masing-masing orang jam tidurnya berbeda-beda ya. Ada yang jam 9, jam 10, jam 11 gitu mulai udah ngantuk gitu. Nah, itu sebetulnya ada kembali lagi zat di otak kita yang tersekresi atau terproduksi namanya melatonin. Nah, mungkin sering ya mendengar melatonin. Jadi melatonin itu sebetulnya zat yang diproduksi otak ketika kita mulai fase tidur di malam hari. Kenapa? Karena salah satu yang merangsang itu adalah kondisi gelap di lingkungan kita. Nah, sehingga kalau ada paparan cahaya saja ya pada saat kita mau tidur, nah itu akan menghambat produksi melatonin tadi. Gitu. Jadi seharusnya kita sudah keluar, udah mau ngantuk, itu jadinya tidak jadi. Ya karena ada cahaya yang langsung diterima oleh mata gitu ya kan di mata kita ada reseptor cahaya ya. Nah itu yang nanti akan dilanjutkan ke otak yang memproduksi melatonin tadi. Nah kalau ada cahaya entah itu misalkan tadi ya dari gadget, HP, laptop atau apapun, nah itu akan menghambat produksi dari melatonin tadi. Sehingga apa? Jam tidurnya jadi mundur nanti sama sulit tidur lagi jadinya nanti ya, gitu. Oke, jadi lebih baik kalau tidur itu memang harus gelap ya, Dok, berarti ya? Betul, iya. Kalau takut gelap, aduh susah ini. Iya gelap belum belum ndak berarti harus gelap tanpa cahaya sama sekali Oh, ndak, ya remang-remang boleh ya, dokter ya ya? boleh ada cara artinya ndak boleh ada cahaya yang langsung diterima oleh Oleh mata. mata. Biasanya kan kita kalau ya di kamar atau di hotel atau manapun kan pasti ada lampu gelap ya, Oh, biasanya iya, kan di heeh. sudut-sudut gitu atau di samping gitu kan. Yang penting jangan langsung kena mata ya. Pakai lampu kamar, lupa saya ada lampu kamar. Soalnya saya tuh, ini dokter takut kalau Takut gelap, gelap, iya. oke. Aduh, Iya. dokter kalau HP sendiri, biasanya kan, apa ya, kita kan sekarang ini HP udah kayak organ baru di tubuh Mhm kita kan, Dok, mhm. nggak bisa jauh. Itu ngaruh nggak sih, Dok, kalau kita taruh di dekat tempat tidur kita kayak gitu, dokter? Atau ada Oh. radius-radius tertentu gitu yang aman? Kalau posisi HP sih sebetulnya ndak berpengaruh sebetulnya ya. Yang berpengaruh itu tadi mungkin karena pengaruh cahaya kalau kita buka HP-nya. Cuman pada saat tidur memang idealnya HP kita matikan idealnya ya. Kecuali kalau kita mungkin tenaga medis sulit ya. Iya. Kalau ada konselor marahin harus dijawab ya. Kalau yang tidak terlalu, penting sekali untuk harus pegang HP 24 jam gitu, idealnya sih pada saat kita mau tidur HP harus kita matikan. Supaya ya kita kalau sudah mau tidur, jangan sampai ada suara lagi yang menyebabkan kita jadi terbangun gitu ya. Tapi kalau terkait dengan, oh apakah HP dekat posisi kita waktu tidur jadi mengganggu tidurnya, sebenarnya sih enggak. Tidak ya, dokter ya? Radiasi-radiasi gitu Oh nggak ya, enggak Dok? ada, enggak. Iya.
Soalnya saya tuh kepikiran gitu, Dok, ini HP nggak apa-apa nggak ya ditaruh di sebelah, kan nanti Iya. ada alarmnya. Nah, Belum lagi kalau tiba-tiba ada yang telepon, ada yang SMS, WA gitu. Dokter, kalau masalah gangguan tidur ini, itu bagaimana sih, Dok, cara mendiagnosisnya dan cara penanganannya tuh bagaimana? jadi yang penting adalah informasi dari pasien ya, kembali lagi. Jadi kalau kita mau mendiagnosis penyakit kan data dari pasien sangat penting ya. Jadi biasanya kita tanya ke pasiennya, oh kira-kira kebiasaan tidurnya bagaimana ya. Kemudian jenis gangguan tidurnya yang mana dari tadi kira-kira dari 6 macam itu ya. Bisa satu macam gangguan tidur atau bahkan beberapa mungkin overlap itu juga bisa. Kemudian ada enggak riwayat-riwayat lain yang mungkin menyebabkan gangguan tidurnya ya. Kadang penyakit yang sudah lama, mungkin tadi pasien diabetes. Kadang pasien diabetes itu kan sering buang air kecil di malam hari jadi sering terbangun. Nah, itu juga mengganggu tidur ya. Jadi harus kita kumpulkan dulu data-data dari pasien. Nah, dari situ nanti kita cocokkan dengan pemeriksaan fisik tentunya ya atau pemeriksaan laboratorium yang menunjang yang mungkin diperlukan gitu. Nah, apabila memang kita perlu sekali untuk mendeteksi, oh kira-kira yang tadi ya termasuk gangguan pernafasan saat tidur, kemudian ada gangguan gerak saat tidur. Nah, itu memang idealnya kita lakukan polisomnografi. Jadi selain dari anamnesis, data-data dari pasien, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lain yang mungkin diperlukan, yang penting adalah polisomnografi. Jadi Mbaknya nyebut PSG tadi. Iya, PSG PSB. itu sebenarnya polisomnografi. Poli itu artinya banyak, somno itu artinya tidur ya. Grafik artinya nanti kita dapatkan data berupa grafik ya. Nah, dari situ nanti kita bisa menilai, oh kira-kira tadi ya kualitas tidur pasien itu bagaimana, ada tidur yang dalam apa tidak ya. Ada gangguan pernafasan saat tidur apa tidak gitu ya. Kemudian ada gangguan gerak, termasuk juga tadi kalau ada sleep apnea, kemudian pasien henti nafas, ada saturasi oksigen yang turun, nah itu juga bisa kita deteksi. Termasuk juga denyut jantung ya, ada gangguan irama jantung atau tidak ketika tidur. Nah, itu kita evaluasi semuanya sehingga kita bisa tahu, oh kira-kira profil tidur dari pasien ini bagaimana. Nah, itu bisa menunjang kira-kira pasien ini mengalami gangguan tidur yang mana gitu ya. Berarti melalui pemeriksaan itu udah komplit dokter ya Iya, nanti, jadi betul. tahu tindakan apa yang harus dilakukan, ya perawatan Betul. apa yang harus dilakukan. Iya. Baru tahu saya juga dokter, kalau emang ada kan ya dokter, orang mau tidur tuh kakinya harus gerak-gerak dulu gitu. Mhm. Nah kirain itu cuman bad habit aja, tapi ternyata itu gangguan tidur ya Heeh, dokter? jadi ada namanya restless leg syndrome ya. Jadi ada sindroma kaki gelisah namanya. Restless itu rest kan istirahat ya, leg Lah itu ya. kaki. Jadi kakinya ndak bisa istirahat, itu kenapa? Karena baru mau istirahat, baru mau tidur, ada rasa ndak nyaman di kaki sehingga pasien harus menggerakkan, gitu. Dan itu berulang ketika pasien mau istirahat atau mau tidur ya, sehingga dia sulit mulai untuk tidurnya, gitu. Mungkin yang dirasain apa, biar capek dulu kakinya habis tidur. Ya ya ya. Dokter, ya, apakah ada Dok, terapi non obat-obatan untuk mengatasi gangguan tidur seperti Mhm mungkin meditasi mhm. atau apa, terapi lainnya begitu Iya. dokter? Jadi justru yang penting ya terkait dengan gangguan tidur ini memang pilihan terapi utama terutama insomnia ya, bukan farmakologi atau obat-obatan sebetulnya. Jadi yang penting, adalah kebiasaan tidur yang baik ya, ada yang kita sebut dengan sleep hygiene ya, sleep hygiene atau kesehatan tidur yang baik ya. Salah satunya adalah tadi, jadi membiasakan bangun dan tidur sesuai jam yang teratur. Jadi kalau kita memang biasanya, oh saya biasa baru ngantuk jam 10, jam 11, ya sudah harus teratur seperti itu ya. Termasuk ketika weekend, libur panjang kemarin ya, jadi Iya. malam tahun baru begadang gitu sebenarnya tidak boleh ya. Diusahakan kita tidur sesuai dengan jam tidur kita sehari-hari dan jam bangunnya juga teratur. Nah, dan yang kedua, ada kebiasaan-kebiasaan yang kadang menyebabkan kita jadi sulit tidur. Kadang tempat tidur itu idealnya hanya untuk tidur sebetulnya. Jadi tidak boleh tadi mengerjakan tugas, pekerjaan sambil layar-layar di tempat tidur ya. Atau sekarang trennya mungkin di semua kamar mungkin selalu ada TV ya. Nah, itu Iya. harus pintar-pintar menggunakan kita karena kalau eee, ya saya kebiasaan nonton TV dulu baru bisa tidur. Nah, itu sebetulnya tidak boleh. Seperti tadi, jadinya nanti lama-lama akan semakin mundur, tidurnya semakin mundur, jadinya sulit tidur nantinya ya. Nah, itu yang kita sebut dengan sleep hygiene termasuk ya tadi mematikan lampu, Lampu. mengistirahatkan gadget kita gitu ya.
Dan tadi meditasi, menarik sekali. Jadi kalau secara teori di terapi gangguan tidur sebenarnya termasuk relaksasi ya. Istilahnya relaksasi, artinya ya kita harus merasa rileks, kemudian nggak boleh ada, "Aduh saya mau besok apa ya?" Nah itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi ketika kita sudah mau tidur, agenda-agenda apa besok hari itu harusnya sudah kita selesaikan semua. Karena ketika kita kembali lagi ya, ketika kita mau tidur, kemudian kita konsentrasi terhadap suatu hal, kadang zat bangunnya jadi terproduksi lagi gitu. Sehingga zat tidurnya produksinya jadi kalah gitu ya. Nah, sehingga itu yang menyebabkan jadi, sulit tidur kembali. Nah itu sebetulnya, selain dengan obat-obatan, yang utama justru kita sebut dengan sleep hygiene atau membiasakan tidur yang sehat gitu ya. Sleep hygiene Ya, atau, mungkin sederhananya manajemen waktu ya dokter ya, ya termasuk. manajemen waktu untuk Ya, tidur. ya, Jadi harus udah tahu nih sahabat kalau memang apa, kegiatannya udah selesai jam 9 berarti jam 10 udah harus istirahat dan tidur, besok-besoknya gitu terus. Jadinya kita kan terjadwal untuk iya, waktu istirahatnya, tubuh juga betul. nggak bingung ya dokter ya. Iya, Karena kan tubuh kan juga apa namanya, waktu kerjanya kan juga ada waktu-waktunya ya dokter mhm, ya. mhm, mhm. Oke, dokter, kemudian apa sih dokter peran stres dalam gangguan tidur dan bagaimana sih dokter cara mengelolanya untuk, Mhm. bisa kita meningkatkan kualitas tidur? Ya, betul sekali. Jadi yang saya sampaikan tadi, stres juga salah satu faktor penyebab ya, terjadinya insomnia atau sulit tidur terutama. Bahkan mungkin hampir 70-80% memang pasien insomnia itu kebanyakan terkait dengan kondisi psikologis ya. Baik itu faktor stres, mungkin anxiety, kecemasan ya, depresi kadang ya. Jadi makanya kita tidak jarang juga bekerja sama dengan sejawat, kedokteran ahli jiwa ya atau psikiatri untuk memberikan pengobatan secara komprehensif pada pasien ya. Jadi betul sekali, jadi seperti yang sampaikan tadi stres itu juga terjadi ketidakseimbangan ya pada zat-zat yang mengatur tidur dan bangun di otak. Jadi ketika kita tadi ya waktu mau tidur harusnya zat tidurnya dominan gitu ya. Ketika sudah terbangun maka zat bangunnya akan dominan. Nah pada pasien-pasien dengan kondisi stres, tegang ya, cemas atau apapun maka zat bangunnya ini berlebihan ya, yang kita sebut dengan dopamin ya, asetilkolin, serotonin ya. Nah itu yang sangat dominan sehingga zat tidurnya kalah gitu. Nah itu yang secara teori nanti akan menyebabkan pasien jadi lebih terjaga gitu ya. Sehingga betul sekali kadang kita tanyakan ada enggak faktor stresor ya yang menyebabkan terjadinya pasien ini jadi sulit tidur tentunya. Kalau ada ya otomatis itu harus kita, tangani dengan baik ya. Kalau enggak hanya kita berikan obat saja misalkan tapi faktor stresornya sendiri masih terus-menerus muncul, maka gangguan tidurnya sendiri juga akan sulit untuk diatasi. Berarti harus ditemukan dulu, ini penyebab stresnya apa. Ya, Ya betul mungkin sekali. stresnya kurang healing, healing dulu deh sahabat ya. Ini habis libur lama kan ya, Harus istrinya nggak ada yang gangguan tidur ini ya, sudah harusnya healing semuanya ini. setelah healing ini udah nggak gangguan tidur dokter ya, udah nggak stres lagi. Ini kita juga biar nggak stres lagi, kita beri kopi dulu Dok. Oke, Ayo Dok, ya monggo silakan dokter. silakan. Nah sobat Persada, banyak banget ya pelajaran yang udah kita ambil, ilmunya banyak sekali dokter dari Dokter Zamroni. Nah dokter, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah ini untuk anak-anak, Mhm, remaja, dewasa, ini kira-kira apakah ada perbedaan sih dokter mhm. dalam penanganan gangguan tidur sendiri? Iya, jadi memang dari, penyebabnya biasanya berbeda ya, Mbak Dia ya. Jadi kalau anak-anak biasanya terkait dengan kebiasaan belajarnya biasanya termasuk juga remaja ya. Seperti tadi mungkin trennya sekarang kan mengerjakan tugas bareng-bareng ya dengan teman-teman, ngafe di mana, kadang sampai malam. Nah itu justru yang sering menyebabkan gangguan tidurnya di sana ya. Karena, untuk mengerjakan tugas segala macam sekarang kan banyak ya, belum les, belum segala macam jadinya, mungkin memulai tidurnya jadi mundur gitu ya. Itu mungkin yang sering pada anak-anak ataupun remaja ya. Kalau pada orang tua atau dewasa mungkin berbeda lagi, ya sama mungkin terkait dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui secara fisiologi atau secara normal sebetulnya jam tidur masing-masing usia ini memang berbeda ya. Jadi kalau anak-anak dan remaja mungkin jam tidurnya harusnya lebih banyak. Apalagi anak usia SD dengan SMA aja berbeda ya.
Kalau SD harusnya idealnya itu bahkan hampir 9 sampai 10 jam di malam hari itu harusnya cukup untuk Tidur. tidur ya. Tapi kalau kita lihat sekarang anak-anak kita mungkin berapa jam tidurnya? Iya, Sedikit sekali ya. bener Nanti harus dokter. ngerjakan tugas segala macam jam 10, jam 11 mungkin baru tidur, nanti kalau berangkat pagi jam 6 sudah harus berangkat, mungkin jam 4 sudah harus bangun, jam 5 sudah harus bangun ya. Jadi mungkin hanya 6, 7 jam saja tidurnya ya. Nah, dari situ saja sebetulnya tidurnya juga sudah kurang sebetulnya ya durasinya. Kemudian dewasa, kalau dewasa memang secara normal juga jam tidurnya akan semakin pendek. Semakin tua akan semakin pendek. Jadi mungkin kalau kita dewasa muda ya mungkin 7, 8 jam idealnya ya. Walaupun kita mungkin 5, 6 jam aja sudah cukup ya. Tapi kalau semakin tua, nah ini semakin pendek memang tidurnya. Mungkin 3 bahkan mungkin 4 jam. Nah ini yang sering juga usia tua mengeluhkan kadang jam tidur saya kok semakin pendek ya dok gitu ya. Terus kita tanya lagi kalau memang dia tetap bisa mencapai tidur yang dalam tadi ya, walaupun jam tidurnya pendek mungkin masih cukup berkualitas ya. Artinya harus kita cari masing-masing memang penyebabnya antar usia ini bisa berbeda. Kemudian penanganannya juga begitu. Jadi mungkin saja kalau pada anak sangat jarang kita perlukan obat-obatan ya. Biasanya mereka lebih karena yaitu tadi lifestyle yang mungkin terganggu ya karena belajarnya atau apa. Nah justru itu harus kita perbaiki ya. Jadi bagaimana caranya supaya jam tidurnya tepat waktu, tapi juga mungkin tugas-tugas sekolahnya segala macam juga diselesaikan dengan baik ya. Nah, kalau pada usia tua ini biasanya lebih multifaktorial ya. Karena mungkin banyak faktor tadi ya, pekerjaan, kehidupan sehari-hari itu juga sangat berpengaruh. Jadi mungkin selain dengan sleep hygiene tadi, kebiasaan tidur yang sehat, kadang memang pada dewasa atau mungkin insomnia yang sudah kronik, yang sudah lama begitu, kadang ya perlu kita berikan terapi obat-obatan tertentu ya. Tapi pada prinsipnya untuk menjaga jam tidur yang sesuai tadi yang memang penting sekali. Penting. Jadi tidurnya harus istiqomah ya dokter ya? Betul sekali. Manina juga ya. Biar Oke. bangunnya fresh. Oh Ya. ya dokter, olahraga tuh juga penting gak sih dok? Biar Ya. biar tidurnya nyenyak. Ya. Mencegah gangguan tidur betul sekali. Jadi olahraga belum 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 tentu olahraga yang harus capek gitu enggak ya. Kadang ada yang aduh saya kadang harus olahraga capek dulu baru bisa tidur dok. Nah enggak harus gitu sebetulnya. Yang justru disarankan adalah olahraga yang penting rutin ya. Idealnya kan kita secara ya walaupun enggak ada gangguan tidur pun dalam 1 minggu paling enggak harus 3 sampai 4 hari kita rutin berolahraga ya. Mungkin enggak harus lama ya, enggak harus berat, tapi kontinuitas itu yang penting ya. Lamanya juga durasi mungkin masing-masing orang berbeda ya. Jadi paling enggak 15 sampai 30 menit saja sudah cukup untuk menjaga mungkin tujuannya bukan berat badan gitu enggak ya. Biar Tapi lebih langsing. menjaga kebugaran sebetulnya. Nah, ketika kita selesai berolahraga segala macam, nah itu juga ada tadi ya zat-zat yang terproduksi ya. Karena kalau kita berolahraga kan pasti merasa fresh ya, segar. Nah, itu sebetulnya juga tersekresi zat-zat yang merangsang kita untuk lebih bahagia, lebih semangat gitu ya. Nah, itu juga akan menunjang untuk tidurnya di malam hari. Tapi yang harus hati-hati adalah kadang kita terpaksa olahraga malam gitu ya, karena Nah pagi mungkin betul. harus aktivitas segala Iya. macam kan ya. Nah, dianjurkan memang kalau olahraga malam jangan olahraga mendekati waktu tidur ya. Usahakan paling enggak 3 jam sebelum kita tidur. Kenapa itu tadi? Karena kalau kita tidur idealnya ya badan sudah selesai beraktivitas berat gitu ya. Kalau kita kadang olahraga itu kan jantung dipacu untuk bekerja lebih keras ya. Tekanan darah akan mengalir lebih keras. Nah, itu akan merangsang metabolisme semua organ di tubuh kita ya, ginjal ya, jantung, termasuk juga otak ya. Nah, kalau kita habis olahraga berkenan segera langsung tidur pasti akan sulit karena tubuh masih perlu waktu untuk metabolisme yang tadi kita dirangsang untuk bekerja gitu ya. Baru ketika kita sudah istirahat mungkin 1 jam, paling lama mungkin 2 jam baru mungkin kita kembali lagi ke metabolisme awal tubuh. Nah, itu yang menunjang untuk memulai tidur kembali. Artinya kalau kita mau tidur olahraga malam enggak masalah, asalkan jangan terlalu mepet dengan jam Mepet. tidur kita ya, gitu. Memang penting olahraga tuh Ya. sahabat. Ya jadinya sehat, bonusnya langsing gitu ya dokter. Ada Harapannya lagi begitu. harapannya begitu, ada lagi bonusnya tidurnya nyenyak.
Iya. Tapi emang kalau olahraga tuh apa ya, kalau rutin ya dokter, rutin Iya. olahraga, terus badan tuh emang jadi enteng gitu ya Iya dokter iya, ya? mungkin aktivitas sehari-hari kita jadi lebih fresh gitu Lebih kan, nggak fresh. gampang capek gitu juga ya. Betul, tidurnya nyenyak pasti itu udah jaminan. Iya. Nah, dokter, kapan sih, pasien atau orang yang Mhm. terkena gangguan tidur ini harus mendapatkan pertolongan medis Mmm. ketika, mungkin dia, mengalami gangguan tidur yang berkepanjangan Mhm gitu, mhm. dokter? Iya, jadi intinya aktivitas kita sehari-hari saja bisa jadi patokan ya. Artinya kalau kita malam hari kok tidur kita kurang nyaman gitu, kemudian di pagi hari kita aktivitas kok gampang ngantuk tadi ya, gampang capek atau gampang emosional, ada gangguan mood, artinya ada gangguan aktivitas sehari-hari ya atau activity daily living kita. Nah, itu sebenarnya tanda kalau perlu segera mendapatkan terapi ya. Karena sebetulnya memang kayak insomnia itu ada sebetulnya insomnia yang sifatnya akut. Akut itu artinya hanya sesaat saja ya, atau ada yang menyebut namanya transient insomnia. Jadi insomnia yang hanya sesaat. Biasanya kalau kita keluar kota mungkin sendirian di kamar sendiri gitu ya, kamarnya kok agak-agak serem kayak gitu dan kita jadi sulit tidur gitu ya. Atau mungkin adik-adik, sekolah besok mau ujian jadi mikir ujiannya sulit tidur, nah itu Deg-degan. wajar ya. Besok setelah kita selesai aktivitas ya sudah, mungkin pencetusnya hilang, kita bisa tidur kembali. Nah, kalau seperti itu kan mungkin nggak perlu penanganan khusus ya. Tapi kalau sulit tidur yang apalagi tadi sudah berkepanjangan, sudah lama, batasnya sebetulnya 4 minggu ya. Jadi kalau insomnia yang kita sebut kronik, kalau sudah lebih dari 1 bulan ya, berarti dia sudah masuk ke fase kronik nantinya. Nah, itu perlu penanganan yang lebih khusus ya. Tapi intinya adalah aktivitas sehari-hari. Kalau tidur kita malam hari kok kira-kira kurang nyaman, bangun kurang segar, dan aktivitas kita sehari-hari sudah terganggu, ya berarti perlu penanganan khusus ya. Karena dari awal ditangani sebenarnya lebih bagus daripada kalau sudah berkepanjangan tadi ya. Daripada terlambat dokter Iya, ya? betul sekali. Aduh, karena tidur memang ini hal yang harusnya nikmat ya, Dok, ya. Mhm Saya bisa mhm tidur terus seneng saya tuh. mhm. Jadi tidur tuh suatu anugerah sebetulnya ya. Anugerah, Jadi aduh bersyukurlah kita yang bisa tidur dengan nyaman ya, karena nyaman, banyak sekali pasien-pasien yang juga menderita ya karena menderita, tidak bisa susah tidur dengan tidur. nyaman. Iya. Wah, bersyukurlah sahabat yang, baru kena bantal udah ilang, udah terlelap gitu. Karena banyak Ya. sekali juga ternyata yang terkena gangguan tidur. Dokter, nggak terasa banget nih dokter ya, kita sudah ngobrol banyak sekali, Iya, kopinya juga sudah habis, aduh. betul. Nah, sahabat Pesada, hari ini kita sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Dokter Zamroni mengenai gangguan tidur. Nah, salah satunya tadi yang paling erat mungkin yang sering juga nih sahabat rasakan yaitu mengorok nih ya. Nah, kalau udah ada tanda-tanda salah satu yang ngorok atau gangguan tidur lainnya, nanti bisa langsung konsultasi dengan Dokter Zamroni ya. Kemudian nih sahabat, seperti tadi yang udah disampaikan di awal nih, ini ada tes yang namanya PSG. Nah, ini kalau dites nih, itu bisa langsung ditunjukkan, langsung terdeteksi kira-kira gangguannya di mana dan nanti bisa ditangani lebih lanjut gangguannya agar tidak berkepanjangan, ya. Kita juga memiliki Sleep and Snoring Clinic. Nah, tadi yang pemeriksaan PSG itu. Nah, kalau sahabat penasaran nih mau tahu PSG ini dan juga Sleep Snoring Clinic ini bagaimana, bisa langsung hubungi hotline kita, dicatat nih ya, di 0811 3058 8585. Nanti ada di bawah ini. Oke, dokter, terima kasih sekali dokter Sama-sama, ya. Mbak Rina. Ilmunya sungguh luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Banyak Iya hal baru nih yang kita dapatkan hari ini, iya, salah satunya kaki yang terus gerak-gerak ini ternyata juga salah satu gangguan tidur. betul Mungkin sekali. nggak banyak orang sadar ya dokter, Mhm tahu kalau itu termasuk mhm. gangguan tidur. Dan juga ngorok ternyata juga bisa henti ini ya dokter, Henti jantung, nafas, nafas betul. dokter ya. Baik, dokter mungkin ada pesan-pesan dokter untuk sahabat Persada yang ada di rumah? Oke, jadi sahabat pesada sekalian, mungkin yang terakhir ini ya, terkait dengan gangguan tidur ini, jadi yang pertama penting sekali kita untuk menjaga kualitas tidur kita ya. Salah satunya adalah dengan menjaga ritme tidur kita. Di kapan kita bangun, kapan kita tidur itu harusnya kita jaga supaya teratur gitu ya. Walaupun itu di hari kerja, di weekend gitu, usahakan kita bangun dan tidur secara teratur.
Karena itulah saya kira yang sangat penting sekali untuk mencegah kita supaya jangan sampai, mengalami gangguan tidur. Kemudian yang kedua, ya tidur sendiri sangat sangat penting sekali karena tadi sudah banyak kita bahas, banyak sekali penyakit-penyakit atau, kondisi-kondisi lain yang awalnya tidak ada gitu ya, jadi muncul yang disebabkan karena gangguan tidur. Kemudian nah ini menyambung tadi ya Mbak Dea ya, jadi kita ada sleep and snoring clinic ya di Persada ini. Jadi kita ada beberapa tim di sini, bukan hanya saya dari neurologi ya atau saraf, tapi juga ada, para dokter sekalian di sini, para ahlinya dari bagian paru ya, bagian THT dan juga dari psikiatri. Jadi karena terkait juga dengan gangguan jiwa ya atau psikiater yang mungkin, terkait dengan gangguan tidur. Harapannya kalau kita menemukan pasien tidur maka akan kita, tangani secara tim dengan bersama-sama ya, termasuk kalau ada indikasi akan kita lakukan pemeriksaan polisonografi. Oke. Baik, Terima terima kasih dokter. kasih. Yang pasti di Persada ini komplit sahabat, kita ada semua jenis layanan pemeriksaan, kita ada tim dokter hebat semuanya. Terima kasih sahabat Persada yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya ingatkan kembali kalau ada pertanyaan tentang Sleep and Snoring Clinic atau tentang apa saja nih tentang layanan di Persada Hospital, jangan lupa langsung WA di hotline kami di 081130588585. Terima kasih dokter atas Terima kasih waktunya. Mbak Dia, terima Terima kasih sahabat kasih. Terima kasih Persada. Persada. Bye bye. Bye.